kita mulai diakon online hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari semalam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji namamu, mendengarkan firman-Mu, dan beraktivitas bersamamu. Sertai kami selalu ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembina. Selamat pagi teman-teman. Nah adik-adik, hari ini adik-adik bersuka cita enggak? Iya Kak. Nah, kalau bersuka cita, lagu pertama kita adalah Oh Sukacitaku. Masih ingat gak adik-adik? Nah, yuk kita mulai. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, ada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Nah, adik-adik, lagu yang ketiga lagunya Jalan Serta Yesus. Tiap ada kata jalan, balik arah ya. Sekarang kita hadap ke sana dulu. Hadap kanan, kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalankah jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Sekarang kita mau mendengarkan apa? Mendengarkan firman. Nah, yuk kita langsung simak firman hari ini. Hai adik-adik, firman hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kalian sudah diajak Kak Getman untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Adik-adik, perihal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Di sini rajanya itu adalah Allah sendiri. Anaknya adalah Yesus Kristus. Dan undangannya adalah untuk semua orang. Adik-adik, di sini kakak mau memberikan 3 poin saja. 1. Allah sangat mengasihi umatnya. Allah sangat mencintai semua orang, tidak ada yang kecuali. Allah ingin menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, kerajaan surga dibuka untuk semua orang. Jadi semua orang itu diundang adik-adik. Nah, poin kedua. Adik-adik pernah kan diundang ke pesta ulang tahun? Iya, seneng nggak? Seneng. Datang nggak? Datang ya. Kita mau menghargai dan menghormati orang yang mengundang kita, adik-adik. Kita datang ke undangan itu. Dalam bacaan tadi dikatakan raja mengundang orang-orang. Tapi mereka menolak undangan dari raja itu dengan berbagai macam alasan. Ada yang sibuk ke ladang, ada yang sibuk mengurus usahanya, bahkan ada yang berbuat jahat. Mereka menyiksa terus membunuh hamba-hamba raja itu. Dalam undangan kedua, raja juga mengundang orang-orang di pinggir-pinggir jalan, semua orang. Dan mereka menanggapi mereka datang semua.
Sehingga pesta raja itu banyak orang adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik menanggapi undangan dari Tuhan? Ya, kakak yakin kalian juga menanggapi undangan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyisihkan waktu kita. Waktu untuk berdialog dengan Tuhan, dengan berdoa. Waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan, membaca kitab suci. Waktu untuk mengalami perjamuan kasih dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Adik-adik, memang banyak godaan yang selalu menggoda kita. Contohnya, main games, nonton film kartun, nonton YouTube, terus apa lagi, main layangan, sepedaan, terus kemalasan juga. Ya, seringkali kita digoda oleh godaan duniawi. Nah, contoh nih, aduh, aku lapar, terus ada makanan. Adik-adik doa enggak? Aduh Tuhan, perutku lapar, aku langsung makan aja ya. Terus habis itu lagi, pas ada misa online, jam 8 pagi. Aduh Tuhan, mataku masih kantuk, enggak usah misa ya, kan lewat handphone aja, enggak usah ya. Atau membaca kitab suci, aduh Tuhan males. Aku loh PR-ku banyak, gameku belum selesai. Apakah adik-adik seperti itu? Kakak yakin tentu tidak. Adik-adik kan anak-anak Tuhan. Pasti adik-adik juga menyisihkan waktu untuk Tuhan. Waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca firman, untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Walaupun sekarang pandemi, adik-adik kita masih bisa mengikuti perayaan Ekaristi lewat online, di YouTube, di Instagram. Nah, kakak yakin adik-adik pasti menanggapi undangan Tuhan itu seperti lagu yang selalu kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Nah, jawabannya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, poin ketiga, waktu adik-adik mengikuti mau datang ke undangan ulang tahun teman, biasanya adik-adik mempersiapkan apa sih? Iya, pakaian ya, pakai pakaian pesta supaya kelihatan cantik, ganteng, terus pakai aksesoris semuanya. Adik-adik, kerajaan surga juga membutuhkan persiapan. Persiapan apa? Persiapan hati. Hati yang tulus. Hati yang bersih. Dengan gimana? Dengan menaati perintah Tuhan. Mengasihi semua orang. Terus berbuat baik setiap hari. Caranya membantu mama cuci piring. Membantu mama jaga adik. Terus membantu mama nyapu-nyapu. Membantu papa juga. Terus apalagi? Oh ya, enggak boleh marah-marah. Ayo siapa yang suka marah? Enggak boleh maki-maki juga ya adik-adik. Berbicara kotor juga enggak boleh. Nah, kita mau berbuat baik setiap hari. Supaya hati kita selalu bersih, suci, tulus. Agar nantinya dalam pesta perjamuan Tuhan, kita akan tampil cantik, ganteng, dan Tuhan senang. Nah, kalau gitu, kalau misalnya nih ya, sekarang ke perayaan Ekaristi. Nah, misalnya nih, ke perayaan Ekaristi di gereja. Adik-adik mempersiapkan apa selain mempersiapkan hati? Ya, pakaian. Nah, kalau ke gereja pakaiannya boleh nggak putungan seperti ini?
boleh gak pakai rok mini? Oh, tentu enggak, pinter semuanya ya. Kalau ke gereja pakai pakaian yang sopan, yang rapi, enggak putungan gitu. Nah, jadi adik-adik dalam ayat terakhir dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita mau menjadi anak yang dipilih. Kita mau menjadi umat pilihan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, mari kita menanggapi undangan itu dengan berbuat kebaikan juga, menyiapkan selalu hati kita supaya selalu tulus dan bersih dan suci. Oke? Firman hari ini cukup sekian adik-adik. Selamat berhari Minggu, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Biak Online minggu depan. Dadah! Halo, selamat pagi adik-adik. Kita mau buat aktivitas hari ini untuk persiapanku pergi ke gereja. Kita mau buat seperti ini. Nah, apa yang perlu disiapkan supaya kita bisa membuat seperti ini? Yuk disiapkan peralatan mewarnai, kemudian lem, gunting, kertas, alat tulis, dan gambar-gambar baju dan perlengkapan ke gereja kalau ada. Kalau nggak ada, mari kita menggambar sendiri. Mari kita mulai. Kita tulis di sini persiapanku untuk ke gereja. Kita bisa juga menggambar gambar gereja di sampingnya. Setelah itu kita mau menuliskan apa saja yang kita lakukan supaya persiapan kita ke gereja itu maksimal. Yang pertama, tidak datang terlambat. Kemudian penuh sukacita. Kemudian senyum gembira. Lalu tidak membawa mainan. Pulang setelah misa selesai. Nah, kalau kita mau sekarang bagaimana pakaian kita selama ke gereja? Kalau adik-adik punya gambar seperti ini, bisa digunting, diwarnai,
kemudian ditempel. Kalau tidak ada, kita mau menggambar baju yang sopan. Yang mana yang baju yang layak untuk dipakai ke gereja? Nah, ini untuk anak perempuan. Kemudian celana panjang untuk anak laki-laki dan hem berkerah untuk anak laki-laki. Bolehkah kita pakai sendal? Kita nggak boleh pakai sendal. Kita boleh pakai sepatu. Ini sepatu untuk anak laki-laki. Kemudian ini sepatu untuk anak perempuan. Di saat seperti ini, kita ada tambahan lagi. Apa yang perlu dipakai? Ya, betul, kita harus memakai masker. Nah, adik-adik, setelah selesai semua, hasilnya seperti ini. Yuk kita ke gereja dengan tidak terlambat, penuh sukacita, senyum gembira, tidak membawa mainan, pulang setelah misa selesai. Sampai jumpa. Hai adik-adik, seperti biasa kali ini kita akan masuk ke sesi perkenalan Santa. Yeay. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan satu Santa yang sangat spesial. Santa ini namanya Santa Felicitas dari Roma. Nah, Santa Felicitas dari Roma ini kita peringati setiap tanggal 23 November. Nah, Santa Felicitas ini hidup di abad kedua. Abad kedua itu mungkin tahun 100 sampai 200-an. Nah, di abad kedua ini Santa Felicitas ini berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan itu apa? Keluarga bangsawan itu keluarga yang sangat kaya. Nah, dia ini sudah punya suami dan punya 7 anak laki-laki. Banyak ya, 7 anak laki-laki. Nah, setelah suaminya meninggal, nah, Santa Felicitas ini hidup sebagai orang Kristen yang sangat baik. Karena dia adalah orang Kristen yang sangat baik, nah tindakannya itu sangat mencerminkan orang Kristen yang baik. Sehingga semua orang itu kagum melihat perbuatan baiknya. Dia itu jadi ada orang miskin, dia beri uang. Dia kan kaya raya nih, kalau orang bangsawan. Tapi orang kaya yang saleh. Nah, setelah beberapa lama dia membantu orang miskin, membantu orang sakit, mewartakan kabar gembira, sukacita. Jadi ada orang sedih dia hibur. Nah, banyak orang kagum, akhirnya mengikuti dia menjadi seorang Kristen. Nah, setelah orang-orang jadi orang Kristen, orang-orang mengikuti dia jadi orang Kristen, orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan atau punya kepercayaan sendiri, biasanya menyembah dewa-dewa berhala, itu semuanya iri dengan dia, tidak suka. Akhirnya orang-orang kafir ini melapor kepada Kaisar Filipus, kalau nggak salah namanya. Nah, mereka melaporkan ke Kaisar ini, ngomongnya apa? Dituduh Santa Felicitas ini, dibilang, "Kaisar, hormat, lapor. Ada wanita janda kaya raya, tapi membuat dewa-dewa marah. Katanya dia ini dewa-dewa, kalau dia tidak dikorbankan, negara ini akan kacau. Anda tidak akan punya kekayaan lagi. Banyak kesialan yang bakal terjadi." Orang-orang kafirnya ngomong seperti itu. Nah, kaisarnya ini kan orang yang berkuasa, cinta uang, cinta harta. Akhirnya kaisarnya itu angkat, bawa sini semuanya, satu keluarga. Jadi Santa Felicitas dan ke-7 anak laki-lakinya itu jadi ke-8 ditangkap. Habis ditangkap, sama kaisarnya diomong, "Kalian ini membuat dewa-dewa marah. Kalian harus nyembah dewa itu supaya dewanya nggak marah." Nah, kan kata Tuhan kita tidak boleh menyembah berhala. Maka Santa Felicitas dan ke-7 anaknya, karena mereka adalah orang Kristen yang sangat
taat dan sangat baik, imannya sangat kuat, mereka nggak mau. Berbulan-bulan mereka dibujuk. Akhirnya kaisarnya itu bilang sama gubernur bawahannya, suruhannya, "Hei kamu, gubernur, sini. Bujuk mereka supaya mau menyembah. Kalau nggak mau, hukum mati." Kayak gitu. Berbulan-bulan, 1 bulan, nggak mau masih Santa Felicitas. Masih teguh sama imannya kepada Tuhan. 2 bulan, masih juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk hukum mati saja. Nah, saat mau dihukum mati, Santa Felicitas tuh memohon kepada gubernurnya. Mohon apa? Supaya Santa Felicitas dihukumnya paling terakhir, supaya dia bisa menemani anak-anaknya yang akan dibunuh. Nah, setelah itu akhirnya diputuskan mereka akan dibunuh. Nah, dibunuhnya ini adik-adik satu persatu. Jadi anaknya yang paling tua, "Kamu anak yang paling tua, sini." Bunuh. Anak yang kedua. Nah, setiap habis anaknya dibunuh, mereka yang masih hidup itu diberikan kesempatan untuk menyembah dewa berhala itu, dewa-dewa yang nggak tahu, dewa nggak jelas itu. Nah, tapi Santa Felicitas, bayangin ya, melihat anaknya sudah dibunuh, anak yang sudah dia besarkan dibunuh, tapi dia itu masih pegang teguh imannya. Nggak mau. Aku masih percaya sama Tuhan. Terus gubernurnya itu marah, gubernurnya teriak, "Hei kamu wanita, kamu itu sudah hidupnya kayak gitu, jangan buat susah anakmu itu. Masa kamu mau membunuh anakmu?" Terus Santa Felicitasnya bilang, "Tidak, kalau mereka hidup seperti aku, membenci semua dewa-dewa berhala itu, mereka akan hidup kekal." Akhirnya dibunuh satu-satu, sampai setelah ke-7 anaknya, terakhir Santa Felicitasnya yang dibunuh. Jadi ke-8 orang tersebut, Santa Felicitas dan 7 anaknya, apa ya namanya, tak lupa. Nah, ada Alexander, Vitalis, Martialis, Januarius, Felix, Philippus, dan Silvanus. 7-nya itu, ke-8-nya itu disebut martir. Nah, akhirnya Santa Felicitas disebut sebagai Santa. Nah, apa yang membuat Santa Felicitas ini spesial? Santa Felicitas ini orangnya itu sangat rajin membaca kitab suci, berdoa, pokoknya sangat taat kepada Tuhan, sehingga perbuatannya dia itu menjadi teladan buat sesama. Orang melihat dia itu seperti, orang ini sangat Kristen ya, perbuatannya baik, menolong orang, tidak sombong, rajin beribadah, terus jarang berbuat dosa, seperti itu. Terus karena perbuatannya yang sangat memberikan teladan itu, akhirnya banyak orang mengikuti dia. Kemudian yang kedua, imannya Santa Felicitas ini sangat kuat adik-adik. Bayangin adik-adik, dia melihat anak yang susah-susah dia rawat, dia beri kasih sayang, dibunuh satu-satu. Dia harus menemani semua anaknya itu. Makanya Santa Felicitas ini dibilang juga sudah dibunuh 8 kali. Karena ketika setiap satu anak yang dibunuh, hati seorang ibu itu pasti sangat sedih, seperti dia yang dibunuh sendiri. Makanya dia disebut mati 8 kali. Nah, setelah itu kita apa yang bisa kita pelajari dari Santa Felicitas? Yang pertama, kita harus membiarkan Tuhan Yesus itu hidup dalam diri kita. Gimana caranya? Ya kita berbuat baik, kita rajin baca kitab suci, kita rajin berdoa, maka perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Yesus seperti menolong sesama, membantu teman yang kesusahan, membersihkan rumah, membantu orang tua, menghibur teman yang bersedih, selalu berkata jujur, itu semua itu pasti akan kita lakukan dengan sendirinya, otomatis gitu. Jadi kalau kita membiarkan Tuhan hidup dalam diri kita, yaitu dengan cara berdoa, beribadah, rajin ikut misa,
baca kitab suci, ikut via online, itu semua pasti akan otomatis membuat kita hidupnya menjadi teladan buat sesama. Kemudian yang kedua, kita harus punya iman yang teguh. Iman yang teguh itu gimana? Jadi kalau misalnya kita mengalami kegagalan atau hal yang tidak mengenakan, itu kita nggak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Contohnya ketika adik sudah belajar nih, besok ulangan matematika, sekarang belajar, terus besok ulangan hasilnya dibagikan, Alvin, nilai kamu 69, KKM-nya 70, kamu remedi. Emang dia cuma satu ya, padahal adik sudah belajar. Tapi nggak boleh menyalahkan Tuhan, nggak boleh apa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berdoa dan berusaha. Lalu kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Contoh yang lain, misalnya situasi seperti ini, seperti sekarang ini, pandemi kan, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita yang biasanya ke sekolah, main sama teman-teman, atau pulang sekolah main sama teman-teman. Kita sekarang nggak bisa kan. Nah, adik sudah doa ini, Tuhan, tolong Tuhan pandeminya dihilangkan, aku mau main sama teman-teman. Nah, tapi nggak hilang-hilang kan sampai sekarang. Nah, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Memang betul bagi Tuhan itu menghilangkan pandemi atau memberikan nilai yang baik untuk ulangan itu hal yang mudah, sangat mudah teman-teman, tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu punya rencana yang lebih indah daripada semua yang kita pikirkan. Belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang menurut kita itu baik, nilainya bagus, itu baik kan, hal yang baik. Pandemi hilang itu hal yang baik, tapi belum tentu rencana Tuhan itu ke situ. Rencana Tuhan itu pasti lebih indah dari semuanya itu. Contohlah, kita harus meneladani Santa Felicitas yang ketika melihat anaknya dibunuh atau dia sendiri mau dibunuh, dia tetap percaya sama Tuhan. Jadi di setiap situasi, di setiap kegiatan kita, setiap apapun itu, kita harus percaya sama Tuhan. Kita pasti memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya sama Tuhan. Jadi untuk penutupnya, adik-adik harus selalu percaya sama Tuhan. Biarkan Tuhan hidup dalam diri kita supaya bisa meneladani, kita bisa menjadi teladan bagi semua orang. Dan semoga teladan yang diberikan Santa Felicitas bisa kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dadah, sampai jumpa di via online berikutnya. Dadah, tetap sehat ya. Nah adik-adik, mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami telah mendengar sabdamu, bernyanyi dan beraktivitas bersama teman-teman meskipun melalui media online. Berkatilah hari ini sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami selanjutnya dengan baik. Dan kami akan bertemu kembali minggu depan. Terima kasih Bapa. Amin. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.